Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan fiqih al-asmaul husna yang pada Selasa yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah al-Hakim dan al-Hakam. Kita terus yang berikutnya al-mu'minu dan as-sadiqu. Al-Mu'min sebagai nama bagi Allah diterangkan hanya di satu ayat dalam Al-Quran. Surah Al-Hasyr ayat 23. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah yang tak ada sesembahan yang hak selain dia. Dia al-Malik, dia al-Quddus, dia juga as-Salam, dia juga al-Mu'min, dia juga al-Muhaimin, dia juga al-Aziz, Al-Jabbar dan Al-Mutakabbir. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Al-Mu'min isim fa'il dari iman. Perbuatannya iman, pelakunya Al-Mu'min. Allah Al-Mu'min artinya yang beriman. Dan iman maknanya at-tasdiq wal iqrar, percaya, mengakui. Allah percaya. Percaya kepada apa? Disebut wal imanu yarji'u ma'nahu ila tasdiq wal iqrar wa ma yaqtadhihi dzalika min al-irsyad wa tasdiqis shadiqin wa iqamatil barahin ala sidqihim. Fahuwa ta'ala al-mu'minu alladhi huwa kama athna ala nafsih wa fawqa ma yuthni alaihi ibaduh. Iman kembali maknanya kepada tasdiq dan iqrar. Makna iman itu percaya, membenarkan. Dan apa-apa yang menjadi isi kandungannya berupa al-irsyad. Irsyad itu membimbing dan membenarkan orang-orang yang jujur, yang benar. Serta menegakkan keterangan-keterangan atas kebenaran mereka. Maka Allah adalah al-mu'min yang maknanya dia memuji dirinya sendiri dan dipuji juga oleh hamba-hambanya. Makanya berkata Mujahid ini seorang ulama tabi'in, ahli tafsir, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Yang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsiran dari Mujahid cukup. Jangan bertanya lagi kepada yang lain karena dia paling ahli di bidang tafsir. Berkata Mujahid, "Al-mu'minu alladhi wahhada nafsahu biqaulihi syahidallahu annahu la ilaha illahu." Al-mu'min adalah zat yang mengesahkan dirinya sendiri dengan firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Jadi makna al-mu'min adalah yang membenarkan dan yang mengesahkan dirinya sendiri. Membenarkan apa? Membenarkan kebenaran orang-orang yang benar. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan penjelasan, penerangan atas kebenaran mereka. Nanti ada rincian. Makna al-mu'min bagi Allah Azza wa Jalla. Salah satu maknanya adalah dia mengesahkan diri sendiri dengan cara bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain dirinya. Dan ini persaksian yang sangat agung dan mulia dari seagung-agung saksi, yaitu Allah Rabbul Alamin, terhadap seagung-agung apa yang disaksikan. Yang disaksikannya adalah tauhidullah, keikhlasan, kemurnian bahwa semua agama ini hanya milik Allah. Coba lihat, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi. Apa yang Allah saksikan? Keesaan Dia. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Objek yang disaksikannya adalah tauhid. Dan pelaku yang menyaksikannya adalah Allah. Seagung-agung saksi terhadap seagung-agung objek yang disaksikan. Maka diperkuat dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain-lain dari Abu Ishaq dari Al-Aghar Abi Muslim. Al-Aghar Abi Muslim seorang tabi'in. Dia bersaksi terhadap Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri bersaksi terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar, qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wa ana akbar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah, qal sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wahdi. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qal sadaqa 'abdi la ilaha illa ana la syarika li. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku walul hamdu, qal sadaqa 'abdi la ilaha illa ana liyal mulku waliyal hamdu. Wa idza qala la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, qal sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa bi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila seorang hamba berkata la ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada sembahan yang hak selain aku dan Allah lah yang terbesar, maka Allah merespon. Allah menjawab, kata Allah, telah benarlah hambaku. Jadi Allah membenarkan ucapan hamba. Apa isi ucapannya? Tidak ada sembahan yang hak selain aku dan akulah yang terbesar. Allah membenarkan.
Allah percaya kepada ucapan seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah. Makanya Allah disebut al-mu'min, artinya yang membenarkan kebenaran hambanya dalam mentauhidkan Allah. Dan apabila hamba mengatakan la ilaha illallah wahdah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah, wahdahu, hanya dia satu-satunya, Allah merespon, telah benarlah hambaku, bahwa tidak ada sembahan yang hak selain aku dan aku satu-satunya. Bila hamba berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada tambahan la syarikalah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan dia satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah itu sudah menunjukkan keesaan Allah. Wahdahu itu takkid bagi illallah, menguatkan isbatnya Allah, tetapnya Allah sebagai satu-satunya sembahan. La syarikalah ini takkid penguat dari la ilaha. La ilaha, tidak ada sembahan yang hak. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya dalam hal sesembahan. Kalau hamba mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah berfirman, Allah merespon, telah benarlah hambaku, bahwa tidak ada sembahan yang hak selain aku satu-satunya dan tidak ada syarikat bagiku. Dan bila hamba berkata la ilaha illallah lahul mulku walul hamdu, tidak ada sembahan yang hak selain Allah, bagi dia seluruh kerajaan dan bagi dia seluruh pujian. Pujian itu hanya milik Allah. Boleh nggak kita memuji kepada selain Allah? Boleh apa tidak? Boleh. Wah, si Anub nih hebat, pintar. Itu pujian bukan? Pujian. Allah suka memuji manusia? Suka. Pujian Allah kepada manusia disebut sholawat. Kalau Allah sholawat kepada hamba, maka maknanya Allah memuji hamba itu di hadapan para malaikat. Kris ya pareumdeui bisa saya katingali rumek. Jadi Allah suka memuji manusia. Nabi SAW dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini hai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Itu pujian. Tapi pujian di sana bukan alhamdu, tapi al-madhu. Sama hurufnya ha, mim, dal. Tapi dibalik mim, ha, dal. Al-mahdu. Pujian. Apa bedanya dengan alhamdu? Alhamdu itu adalah maknanya pujian karena hubban wa ta'ziman, karena kecintaan dan pengagungan, wa rajaan thawabahu wa khaufan min iqabihi, sambil berharap pahala balasan dari yang dipuji dan takut terhadap azab dari yang dipuji. Itu alhamdu. Nah, itu khusus milik Allah. Kalau kita memuji orang, tak berharap orang itu ngasih umpamanya, wah Mike Tyson itu hebat sekali pukul orang jatuh. Itu pujian. Apakah berharap mudah-mudahan ada transfer $1 juta? Apa begitu? Enggak. Tapi kalau memuji Allah, pertama motivasinya hubban wa ta'ziman. Karena cinta dan mengagungkan. Kedua, ada harapan memperoleh pahala dari Allah atas pujian itu. Dan yang ketiganya, takut supaya dihindarkan dari iqab atau dari azabnya. Itu alhamdulillah, itu khusus milik Allah. Jadi lahul mulku walahul hamdu, hanya milik Allah
seluruh kerajaan, walahul hamdu, dan hanya milik Allah seluruh pujian. Hanyanya itu diambil, makna hanyanya itu diambil dari struktur. Lahul mulku. Sudah sering saya jelaskan, lahunya didahulukan. Mulku. Mulkunya diakhirkan. Asalnya al-mulku lahu walhamdu lahu. Asalnya begitu. Objeknya di akhir. Tapi kalau objeknya lahunya diawalkan, lahul mulku walahul hamdu, mengandung makna dua. Pertama, takhsis khusus, hanya milik dia kerajaan, hanya milik dia semua pujian. Yang kedua ada ta'zim. Ta'zim itu pengagungan terhadap objek yang disebut di awal. Saking diagungkannya diawalkan. Lahul mulku walahul hamdu. Kalau hamba mengatakan la ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu, Allah merespon. Apa respon Allah? Sadaqa abdi, hambaku telah benar. Benarlah hambaku. Bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain aku dan hanya milikulah semua kerajaan, milikulah semua pujian. Dan bila hambaku berkata la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, Allah merespon, benarlah hambaku. Tidak ada sembahan yang hak selain aku, tidak ada daya dan upaya serta kekuatan selain dariku. Nah, itu respon Allah kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah lalu diikuti dengan kalimat lain. Ucapan hamba tersebut oleh Allah dibenarkan. Benar ucapan hambaku. Jadi makna al-mu'min yang membenarkan. Membenarkan hamba-hambanya yang mukmin terhadap tauhid yang diucapkan. Berkata Abu Ishaq, murid dari Al-Aghar. Kata Abu Ishaq, thumma qala al-Aghar syai'an la afhamuhu. Lalu Al-Aghar ini mengatakan sesuatu yang aku tidak faham. Tapi kemudian dia bertanya kepada kawannya yang saat itu ada, namanya Abu Ja'far. Aku bertanya kepada Abu Ja'far, maqala, apa yang dia katakan tadi? Dia berkata, man ruziquhunna inda mautihi lam tamassahun nar. Siapa orang yang mengatakan kalimat-kalimat ini ketika akan mati, orang itu tidak akan disentuh api neraka. Makanya kalau umpamanya kita sudah sakit parah kayaknya nih, gak akan sembuh nih, kayaknya nih akan berakhir dengan kematian nih. Atau melihat kawan yang sakit super parah gitu, kayaknya gak berharap lagi untuk sembuh karena parahnya, ajarkan kalimat ini. Ya, ada awalnya la ilaha illallah, terus diakhiri dengan berapa kalimat. Pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, la ilaha illallah wahdah. Ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Keempat, la ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu. Kelimanya, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Nah itu 5 kalimat. Semuanya diawali oleh la ilaha illallah. Terus kalimat berikutnya beda-beda. Tapi yang intinya la ilaha illallah. Allah berfirman, syahidallahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qaimam bil qist. Allah telah bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. 3 pihak bersaksi terhadap tauhidullah. Pertama Allah, setelah itu malaikat, setelah itu orang-orang yang berilmu yang menegakkan ilmunya. Siapa orang yang mengatakan ini di akhir hayatnya tidak akan tersentuh oleh api neraka.
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang perkataan terakhir yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadis ini mengatakan siapa orang yang mengatakan kalimat ini, 5 kalimat, awalnya 5-5-nya diawali oleh la ilaha illallah, maka kalau dikatakan menjelang kematian dia tidak akan tersentuh api neraka. Ke surganya langsung. Hadis ini sahih riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan dihasankan oleh At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam silsilah al-hadits as-sahihah. Inilah syahadah persaksian yang agung dari Allah terhadap dirinya tentang keesaannya. Juga pembenaran Allah kepada orang-orang yang bersaksi terhadap hal itu dari kalangan hamba-hambanya. Pembenaran dari Allah kepada hamba-hambanya yang bersaksi tentang kalimat tauhid, ya. Demikian juga ini dukungan dari Allah kepada mereka dengan hujjah dan penjelasan. Semua ini merupakan isi kandungan dari nama Allah Al-Mu'min. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Min asma'ihi Al-Mu'min. Wa huwa fi ahadi tafsiraini Al-Musaddiq. Alladhi yusaddiqu as-sadiqin bima yuqimu lahum min syawahidi sidqihim. Fahuwa alladhi sadaqa rusulahu wa anbiya'ahu fima balaghu an wa syahida lahum bi annahum sadiquna bid dalail allati dalla biha ala sidqihim qada'an wa khuluqan fa innahu subhanahu akhbara wa khabaruhu as-sidqu wa qawluhu al-haqq annahu la budda ayyuriyal ibad minal ayatil ufuqiyah wan nafsiyah ma yubayyinu lahum annal wahya alladhi balagat rusulahu haqqun. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara nama-nama Allah adalah Al-Mu'min. Yaitu salah satu di antara tafsiran dari Al-Mu'min. Berarti ada 2 tafsiran Al-Mu'min. Satu lagi nanti dijelaskan. Salah satu di antara tafsiran Al-Mu'min adalah yang membenarkan. Membenarkan apa atau siapa? Membenarkan orang-orang yang benar ucapannya, benar tauhidnya, benar amalannya gitu ya. Dengan cara Allah menunjukkan bagi mereka bukti-bukti kebenaran mereka. Allah lah yang membenarkan para rasulnya, para nabinya tentang apa yang mereka sampaikan. Yang disampaikan oleh para nabi, para rasul itu pasti benar. Ya. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka itu benar dengan menunjukkan dalil-dalil kebenaran mereka. Dengan cara diberi mukjizat, dengan cara diberikan kitab-kitab, dengan cara ditolong dalam menghadapi musuh-musuhnya dengan cara-cara yang gak masuk akal. Sokwe umpama Nabi Musa sudah kepepet ke pinggir laut dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah memberi pertolongan dengan cara yang tidak masuk akal. Gimana? Dibelah itu laut sama tongkatnya. Tanpa mengucapkan simsalabim. Sebab itu kalimat atau jampe syirik simsalabim itu ya. Simsalabim itu menyembah kepada dewa-dewi yang diyakini oleh para ahli sihir. Yang berasal dari agama lain. Atau abrakadabra itu jangan. Walaupun untuk main-main. Ya Musa idrib bi'asakal bahr. Hei Musa, pukulkan tongkatmu tuh ke lautan. Maka lautan tiba-tiba terbelah. Nah itu bukti kebenaran para nabi, para rasulnya. Salah satu.
Bukti lainnya ya mukjizat lain termasuk kitab. Kalau kepada Nabi Musa bukan kitab tapi apa? Suhuf, lembaran-lembaran. Ya. Kemudian ya Allah mengabarkan dan kabar dari Allah benar, ucapannya juga benar bahwa pasti Allah akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya tanda-tanda kebesaran Allah di ufuk dan menjelaskan bagi mereka bahwa wahyu yang disampaikan oleh para rasul itu benar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fussilat 53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kata Allah, kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk dan di dalam diri-diri mereka. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dalam surah Fussilat 52-nya, sebelum ayat tadi, Allah berfirman, Qul aro'aitum in kana min indillah thumma kafartum bih. Coba bagaimana pendapat kalian? Kalau Quran ini benar dari si Allah, lalu kalian kufur, kalian ingkar. Lalu dalam ayat 53-nya dikatakan, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup bagi kamu bahwa Allah maha menyaksikan terhadap segala sesuatu? Allah menyaksikan bagi para rasulnya dengan firman Allah, bahwa apa yang dibawa oleh para rasul itu benar, janjinya juga benar, dan Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya ayat-ayat baik fi'liyah maupun khalqiyah yang memperkuat kebenaran dari wahyu yang diberikan kepada para rasul tersebut. Kemudian Allah menyebutkan yang lebih agung, lebih mulia daripada hal itu, yaitu persaksian Allah terhadap segala sesuatu. Allah menyaksikan segala sesuatu. Ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Dan inilah makna dari ucapan Qatadah rahimahullah. Qatadah juga seorang ulama ahli tafsir di kalangan tabi'in. Al-mu'minu amana liqaulihi annahu haqqun. Al-mu'min, nama Allah, al-mu'min adalah zat yang membenarkan ucapannya bahwa ucapannya itu benar. Yang membenarkan firmannya bahwa firmannya itu adalah benar. Selain itu, di antara kandungan makna dari nama Allah Al-Mu'min adalah, kalau tadi makna Al-Mu'min adalah yang membenarkan para nabinya, para rasulnya, membenarkan ucapan orang-orang mukmin tentang tauhid gitu. Ini yang kedua, makna al-mu'min lah ta'minul khaif, memberi keamanan bagi yang takut. Yang tadinya takut, Allah cabut ketakutannya. Allah berikan keamanan. Yaitu memberikan keamanan yang merupakan lawan dari memberi ketakutan. Allah mukmin. Makna mukmin memberi keamanan. Dalam surah Al-Quraisy ayat 4 Allah berfirman, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberi makanan kepada mereka dari kelaparan dan memberi keamanan kepada mereka setelah ketakutan. Ketakutannya dicabut, Allah ganti dengan keamanan. An-Nur ayat 55, Allah janji kepada orang beriman beramal soleh mereka akan dijadikan penguasa, khalifah di muka bumi. Nah, fungsi khalifah itu banyak. Salah satunya Allah berikan wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Khalifah yang Allah tunjuk
dari kalangan orang-orang mukmin beramal soleh, wala yubaddilannahum. Kata Allah, Allah akan mengganti bagi mereka bim ba'di khaufihim amna. Setelah mereka merasa ketakutan, Allah ganti dengan keamanan. Allah lah yang memberikan keamanan. Itu makna al-mu'min. Berkata Ibnu Abbas, al-mu'min ay ammana khalqahu min ayyadlimahum. Al-mu'min maknanya adalah zat yang memberi keamanan kepada makhluknya. Aman dari apa? Aman tidak akan dizalimi oleh Allah. Allah mah dijamin tidak akan zalim. Maka setiap orang yang takut, fakulu khaifin yasduqu fi luju'ihi ilallah yajiduhu subhanahu mu'minan lahu minal khauf wa amnul ibad wa amnul bilad biyadihi subhanah. Semua orang yang takut, dia benar ketika bersandar kepada Allah. Ketika takut tawakal kepada Allah, dia akan dapati Allah memberikan keamanan kepadanya dari ketakutan. Maka keamanan manusia dan keamanan para negeri itu semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa penjelasan tadi, kita simpulkan bahwa nama Allah Al-Mu'min menunjukkan kepada beberapa makna yang agung dan beberapa perkara yang mulia. Kita simpulkan dalam poin-poin berikut. Di antara kandungan nama Al-Mu'min adalah persaksian Allah terhadap dirinya sendiri tentang keesaannya. Allah menyaksikan bahwa dialah satu-satunya sesembahan yang hak. Itu Allah esa dalam hal sesembahan. Allah menyaksikan hal itu. Inilah seagung-agung persaksian. Karena apa? Dari seagung-agung saksi terhadap seagung-agung objek yang disaksikan. Objek yang disaksikannya apa? Keesaan Allah. Itu hal teragung. Saksinya siapa? Allah. Itu saksi yang paling agung. Ini yang pertama. Kedua, makna al-mu'min adalah Allah membenarkan orang-orang yang bersaksi tentang keesaan Allah. Dan syahadah atau persaksian mereka dengan mengatakan bahwa perkataan yang mereka katakan itu benar dan jujur. Jadi para malaikat mengatakan la ilaha illallah, bersaksi bahwa Allah esa, orang berilmu juga begitu. Tadi dalilnya surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi tidak ada sembahan yang hak selain dia, juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ketiga, wa minha tasdiquhu li anbiya'ihi bil hujaj wal bayyinat bi anna ma qaluhu wa ballaghuhu 'anillahi haqqun la raiba fihi wa sidqun la imtira'a fihi. Ketiga, makna al-mu'min bagi Allah adalah membenarkan para nabinya, para rasulnya dengan hujjah dan penjelasan bahwa apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan dari Allah itu benar. Tak ada keraguan sedikit pun dalam hal itu. Jujur bukan sesuatu yang dibuat-buat atau diada-adakan. Jadi yang ketiga membenarkan para rasulnya. Kedua, membenarkan orang-orang yang bersaksi tentang tauhid Allah. Yang pertama, Allah bersaksi atas keesaan dirinya sendiri. Keempat, wa minha
annahu yusaddiqu ibadahu ma wa'adahu minan nasr wa tamkin. Keempat, makna al-mu'min bagi Allah yang keempat adalah Allah membenarkan untuk hamba-hambanya. Artinya membenarkan, membuktikan terhadap hamba-hambanya tentang kebenaran janji Allah kepada mereka. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman beramal soleh bahwa mereka akan ditolong dan dikokohkan kedudukannya. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 9, "Tsumma shadaqnahumul wa'ad fa anjaynahum wa man nasya'." Kami telah membuktikan kepada mereka benarnya janji kami. Lalu kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Seperti yang tadi dikatakan dengan cara yang sering kali nggak masuk akal. Kepada Nabi Nuh suruh dalam musim di daratan suruh bikin apa? Perahu. Selama bikin perahu kebayang diejeknya ya. Bikin perahu di daratan kan gitu. Disebut gila ya disebut gila. Begitu beres perahu Allah turunkan hujan yang tidak henti-hentinya. Ya. Diselamatkan. Itu janji Allah pokoknya bikin perahu nanti kamu selamat. Dan itu dibenarkan. Nabi Musa begitu juga dikejar oleh Fir'aun. Kepepet ke pinggir laut. Tapi kemudian diselamatkan, Fir'aunnya malah dibinasakan. Juga dalam surah An-Nur ayat 55 tadi Allah menyatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal soleh bahwa Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di muka bumi, sebagaimana telah dijadikannya sebagai khalifah orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan kokohkan agama mereka bagi mereka yang telah Allah ridhoi bagi mereka. Dan Allah akan mengganti ketakutan mereka dengan keamanan. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Siapa yang kufur setelah itu merekalah orang-orang fasik. Jadi janji Allah, lalu Allah buktikan benar mereka menjadi khalifah di muka bumi. Kaum Nabi Nuh yang tadinya Nabi Nuh pengikutnya diejek, dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, dipojokkan, pokoknya lemah. Setelah Allah turunkan janjinya, semua yang menentangnya binasa, Nabi Nuh dan pengikutnya kemudian yang berkuasa. Si Fir'aun tuh, kurang gimana kuasa, kurang kumaha kuat, kurang gimana hebatnya. Allah binasakan mereka. Setelah Allah binasakan mereka, siapa yang berkuasa? Nabi Musa dan para pengikutnya. Begitulah seterusnya. Itulah makna yang keempat ya, yaitu memberikan membuktikan kebenaran janjinya kepada hamba-hambanya yang beriman. Kelima, wa minha annahu yu'amminu ibadahul mu'minin wa awliya'ahul muttaqin min adzabihi wa iqabihi. Kelima, Allah memberi keamanan kepada hamba-hambanya yang mukmin, wali-walinya yang tertakwa. Keamanan dari apa? Dari azab dan sanksi dari Allah. Diamankan, nggak akan dapat azab. Ini makna al-mu'min, memberi keamanan. Allah berfirman dalam Al-An'am 82.
Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, imannya murni nih. Zalim di sini syirik, kufur. Imannya tidak bercampur syirik, tidak bercampur kufur. Bagi mereka akan memperoleh keamanan dan mereka akan memperoleh petunjuk. Dikasih keamanan. Dalam Fussilat 40 Allah berfirman, afama yulqa finnari khairun am mayyati aminan yaumal qiyamah. Mana sih yang lebih baik? Orang yang Allah campakkan ke dalam api neraka, ataukah orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan aman? Aman dari siksa dan azab Allah. Aman dari penderitaan. Kan waktu di padang mahsyar semua manusia kan menderita ya. Panas, berkeringat, dalam keadaan telanjang. Semuanya menderita. Kecuali ada yang aman. Dinaungi oleh Allah di bawah arsy Allah. Ya. Adem mereka, dikasih kursi istimewa yang bercahaya, pakaian juga bercahaya. Mereka aman dari teriknya matahari di saat itu. Tuh. Itu orang-orang yang spesial. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah. Dalam hal itu, mereka tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa sedih. Aman dari ketakutan, aman dari kesedihan. Jadi makna yang kelima dari al-mu'min adalah yang memberikan apa? Keamanan. Aman dari azab Allah, dari murka Allah, dari penderitaan. Keenam, wa minha annahu yunjizuhum ma wa'adahum minal fawzil azim wa dukhuli jannatin na'im. Makna al-mu'min adalah bahwa Allah menunaikan janjinya kepada mereka untuk memperoleh keberuntungan yang agung dan masuknya mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Ini akhir dari perjuangan kita itu kalau kaki kita sudah masuk melangkah ke surga, berakhir semua. Penderitaan, semua keburukan, semua perjuangan, pengorbanan, kanyeri, kaperi itu sudah terhenti. Kalau sudah, kaki kita menginjakan ke surga. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa harus tersentuh dulu oleh azab neraka. Allah berfirman dalam Az-Zumar 74, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ini lihat ucapan ahli surga. Berkatalah ahli surga setelah masuk ke surga tuh, apa kata mereka? Segala puji bagi Allah yang telah membuktikan janjinya kepada kami. Dan telah mewariskan bumi ini, bumi di surga kepada kami. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Kami tinggal di surga ini sekehendaknya, bebas. Kalau mau bebas jangan di sini, di surga tuh. Bebas berbuat apa saja. Yang kita inginkan, yang kita senangkan, yang kita angan-angankan. Kata Allah, walahum fiha ma tashtahi anfusuhum. Bagi mereka di surga akan diberikan apapun yang mereka inginkan. Apa sih yang diinginkan? Si montong. Tinggal datang atuh. Mantong deh wae. Mantong disebut-sebut atau mantong.
Mau apa sih gitu? Semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun di dunia nggak bisa semau gue, nggak bisa semau kita. Kita ada aturan yang bukan membelenggu, tapi membatasi agar kita tidak kebablasan. Seperti di penjara, betul. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Orang kafir mau kan bebas ya. Mau apa juga, mau ini, mau itu. Pokoknya tidak ada yang membatasi. Orang mukmin mah dibatasi. Salah satu makna dunia ini penjara bagi orang mukmin, ya kita tidak bebas. Tapi ketidakbebasan itu demi kemaslahatan kita. Ada satu kisah tuh. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Beliau itu orang kaya raya. Karena hakim. Hakim pejabat tinggi negara. Selevel menteri mungkin hakim agung. Sebagai pejabat kaya raya. Dihormat. Kalau kemana-mana pakai kendaraan termewah. Pada zaman itu. Zaman sekarang mah disebut delman. Zaman itu kereta kuda ya. Bukan mobil miliaran. Hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, debu gak kedebuan. Kaya raya terhormat. Mumin, ulama besar, ahli ibadah, cerdas, pinter. Ketemu orang Yahudi, ya Yahudi, kafir, ya miskin, fakir. Gitu, kurang sempurna tuh. Ya kafir, ya miskin. Dicegat Imam Ibnu Hajar. Terus ditanya, ya Imam, qala nabiyyukum. Nabi kalian telah berkata, walaupun Yahudi hafal hadis. Qala nabiyyukum. Nabi kalian berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Kita kan gak hafal hadis itu kecuali artinya ya. Ada yang hafal hadis itu lafaz aslinya? Ada, jarang. Nanti mungkin jadi pertanyaan untuk dapat buku ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Tapi lihat keadaan kita. Anda yang kata Anda orang mukmin hidup bagikan di surga. Kaya, terhormat, kemana-mana, gak capek, makanan tersedia gitu ya. Hartanya melimpah, buruk dijuru, blok dipantau, ngalayah. Di tengah imak, lubak libuk, nepikeun kateka, lebok. Saking banyaknya. Kalau itu gak akan ditanya. Gak penting. Aku yang kata Anda orang kafir, bagikan hidup di penjara. Mau apa-apa susah. Karena fakir miskin. Kok terbalik? Antara hadis ini ucapan Nabi kalian dengan realita kok terbalik? Itu kata siapa? Yahudi. Kalau kita yang ditanya begitu bingung dah ngejawabnya, ya kumaha ya teh. Bisa-bisa hadis tadi dhaif padahal sahih. Untung yang ditanya teh ulama besar. Di hadis cerdas. Beliau menjawab, ya, amma kauni min kathratil mal wal jah binisbah ila hayatil jannah yu'tabar sijna. Wa amma anta fima anta fihil an minal dhillah wal maskanah wal faqar bin nisbah ila adzabin nar yu'tabal jannah.
Adapun aku dengan keadaanku sekarang, harta banyak, kehidupan mewah, punya kedudukan, pokoknya senang bahagia. Tapi keadaanku sekarang dibanding hebatnya nikmat surga di akhirat, yang sekarang ini ibarat penjara, nggak ada apa-apanya. Dan keadaan kamu sekarang berupa kemiskinan, kehinaan, kerendahan gitu ya, kesengsaraan. Tapi apa yang kamu alami sekarang dibanding azab akhirat di neraka nanti, sekarang ini ibarat surga bagimu. Itu tuh. Olohok atau ngembang kado Yahudi itu ya. Kembang si montong namanya olohok. Dan olohok dalam bahasa Sunda artinya bengung. Olohok. Ini juga gak akan jadi pertanyaan untuk dapat buku itu. Apa sebutan kembang kado? Olohok enggak? Ditulis boleh. Langsung dia bilang mudda yadaka ya imam. Ulurkan tanganmu wahai imam. Ulurkan lalu bersyahadat. Masuk Islam. Hanya dengan dialog tadi ya. Nah nanti kita kalau mau bebas di surga. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar tadi. Wa awrathanal arda natabawwa'u minnal jannata haitsu nasya' fa ni'ma ajrul amilin. Allah telah mewariskan kepada kami surga ini. Kami menetap dalam surga sebebas yang kami mau. Sekehendak kami. Dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Jadi mana keenam ini teh ya. Dari al-mu'min adalah yang membuktikan kebenaran janjinya kepada orang mukmin bahwa mereka akan diberikan kebahagiaan yang agung dan surga. Ketujuh, wa minha ta'minuhu subhanahu al-khaifina bi ta'ihimul aman wa huwa dhiddul ikhafah. Ketujuh, di antara makna al-mu'min adalah memberi keamanan bagi orang-orang yang takut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quraisy ayat 4, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu 7 makna dari al-mu'min. Selesai penjelasan al-mu'min, tinggal yang kedua as-shadiq. Kenapa disatukan al-mu'min dengan as-shadiq? Sebab maknanya dekat. Al-mu'min artinya yang membenarkan. As-shadiq artinya yang benar, yang jujur. As-shadiq hanya terdapat dalam satu ayat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 146. Allah berfirman. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufurin wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'admin dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Bagi orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Yang berkuku haram bagi orang Yahudi. Dan juga yang kami haramkan adalah sapi dan kambing. Kami haramkan atas mereka lemak-lemaknya. Kecuali lemak yang ada di punggung sapi dan punggung kambing. Hanya dagingnya yang boleh. Lemaknya haram bagi orang Yahudi. Awil hawaya dan hawaya. Anon hawaya. Bahasa kitanya jeruan. Menyangkut apa yang kayak handuk teh. Babat. Babat. Babat rawe itu ya gini. Dan usus, tamusu. Tamusu teh ususnya. Itu disebut hawaya. Bahasa kitanya jeruan.
Tapi bahasa kita jeroan menyangkut hati, paru juga jeroannya. Ini mah hanya usus dan babat. Hanya lambung dan usus itu hawa ya. Atau jeroan-jeroan atau yang lemak-lemak yang menempel di tulang-tulang. Itulah balasan kami atas mereka karena kedurhakaan mereka. Wa inna la shadiqun, dan kami adalah shadiq. Shadiq itu benar. Makna as-shadiq adalah as-shadiq fi wa'dihi wa wa'idihi wa fi kulli ma yukhbiru bihi. As-shadiq adalah zat yang maha benar terhadap janji dan ancamannya, benar pula semua informasi darinya. Firman-Nya benar, informasi semua dari Allah benar, janjinya benar, ancamannya benar, bukan menggertak, bukan janji palsu. Zaman sekarang disebut PHP, pemberi harapan palsu. Allah mah PHR, aneh dewa ya, pemberi harapan yang real, yang nyata. Bukan PHP. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau terangkan dalam kitab Majmul Fatawa. Kata beliau, fala raiba anna Allah Ta'ala wa'ada al-muti'in bi ayyuthibahum wa wa'ada as-sa'ilina bi ayyujibahum wa huwa as-sadiqul ladzi la yukhliful mi'ad. Tidak diragukan lagi bahwa Allah Azza wa Jalla menjanjikan orang-orang taat bahwa mereka akan diberi balasan atas ketaatan mereka. Menjanjikan kepada orang-orang yang berdoa bahwa doanya akan diijabah. Dia maha benar yang tidak pernah ingkar kepada janjinya. Dalam An-Nisa 122 Allah berfirman, wa'dallahi haqq wa man asdaqu minallahi qila. Itulah janji Allah yang benar. Dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Ya. Ini penjelasan makna as-shadiq. Dan menyatu dengan penjelasan al-mu'min. Wajib kita beriman kepada nama sekaligus sifat Allah al-mu'min dan as-shadiq. Apa dampak positif dari beriman kepada nama ini? Berkata muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa min atharil imani bihadzal ism annal muhsina la yakhafu ladaihi subhanahu dhulman wala hadma wala yakhafu bakhsa wala rahaqa au ayyudhi'a lahu mithqala dzarrah li'anna Allah ta'ala wa'ada wa huwa shadiq bi tawfiyatihil amilina ujurahum wa in kana mithqala dzarratin jazahu biha wa la yudayyi'uha alaihi bal yudha'ifu liman yasha wa yu'ti biladunhu ajran 'azima. Di antara dampak dari beriman kepada nama ini, nama Al-Mu'min dan As-Shadiq adalah bahwa orang yang berbuat baik tidak perlu khawatir terzolimi, baik zulman atau hadma. Zulman itu umpamanya ada dosa yang tidak dilakukan kok tertulis, enggak. Atau hadma. Hadma ini pengurangan pahala dari amal. Rasanya saya beramal itu kok enggak ada catatannya, enggak ada balasan. Jangan khawatir. Wala yakhafu bakhsa wala rahaqa. Bakhsa dan rahaqa maknanya sama dengan zulman dan hadma. Jangan khawatir dosanya ditambah tepupuguh. Jangan khawatir pahalanya berkurang tepupuguh. Kalau kita nabung di bank, mungkin gak saldo tiba-tiba berkurang? Mungkin. Ada kasus itu, baik alasannya kena hack ke orang, kena tipu gitu ya.
data kita dicuri oleh orang lain, semua saldo kita habis atau minimal berkurang. Di kalangan sistem yang dibikin oleh manusia itu terjadi. Allah nggak mungkin begitu. Itu zalim. Atau tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kebaikan walaupun sekecil debu. Karena Allah berjanji dan janji Allah benar, Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang beramal. Sekalipun amal baiknya sekecil debu, Allah akan balas dan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Bahkan Allah lipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan diberikan pahala yang besar. Satu kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kali. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa orang yang melakukan kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Adapun orang yang berbuat jahat, berbuat dosa, Allah tidak akan balas kecuali dengan yang setimpal. Tidak akan melebihi. Azabnya tidak akan melebihi dosanya. Bahkan kadang-kadang Allah hapus dosanya. Baik dengan tobat, dengan penyesalan, dengan istighfar, dengan kebaikan-kebaikan, atau dengan musibah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa. Kita sekarang ngaji ini kebaikan, menghapus dosa. Sholat, istighfar, baca Quran, infak, sedekah, senyum ke orang, menghapus dosa itu. Karena itu kebaikan. Musibah yang kita terima, derita, nyeri, perih juga menghapus dosa, kelelahan. Kita lari sampai ngos-ngosan, sampai keluar keringat, menghapus dosa. Apalagi kalau larinya itu dengan niat yang benar. Kenapa lari? Agar sehat. Untuk apa sehat? Agar menunjang ibadah. Kalau sehat, badan seger, ibadah lebih baik. Lebih konsentrasi. Nggak ngantukan, nggak lelahan gitu ya. Tahajud tangan sejam 2 jam, terengrot-rengrot atuh. Nggak batuk, enggak. Coba kalau umpamanya nggak olahraga. Ya, PW, mager gitu, ngemil, bucitrek. Nah, gampang kena angin, bersin gitu ya. Wudu malam-malam kena air dingin, langsung batuk-batuk, bersin-bersin. Mau tahajud, ngagibrik, mending disimuti, kan gitu. Jadi kalau olahraga diniatkan untuk itu, ibadah tuh. Selama jenis olahraganya dan apa yang kita berlakukan di dalam tidak ada yang melanggar syariat. Futsal boleh nggak? Boleh. Ya, asal hindarkan tuh saling ejek, dasar tolol, dasar nggak bisa, masa 10 jendol. Atau umpamanya dengan kawan berantem, kamu kenapa nggak ngoper ke saya? Egois kamu mah. Pecat kan gitu, berantem. Jangan. Olahraga ini media untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Kalau dengan olahraga berantem, bubarkan. Ya. Atau judi, pokoknya eleh nraktir. Judi itu, ya. Atau bayarannya dengan hukuman, eleh ngagandong pokoknya. Eleh ngagandong. Siapa yang kalah dia harus ngegendong dari sini ke parkiran. Parkiran 1 kilo. Judi nggak boleh. Olahraga biar apa? Biar sehat. Dan kesehatan menunjang kualitas ibadah. Nah, ada penderitaan, ada ya, pegel, cangkel gitu, kadang sakit, kadang-kadang ngeheden bolanya kemana, yang diheden kepala orang, benyut. Itu semua penderitaan, musibah menghapus dosa. Maka ketika dapat musibah agar kita tabah, ingat, semakin lama berat musibah, semakin banyak dosa yang gugur. Berfirman Allah dalam Al-Ahqaf 16, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah.
wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Merekalah orang-orang yang kami terima dari mereka amal-amal terbaik mereka dan kami hapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka dan kami jadikan mereka sebagai penghuni surga. Inilah janji yang benar yang dahulu pernah dijanjikan kepada mereka. Ya, inilah penjelasan dua nama Allah, Al-Mu'min dan As-Shadiq. Cukup ya, sampai di sini. Dah bahan lagi habis, mau dilanjut juga. Nanti kita akan lanjut ke nama berikutnya Al-Ghani di pertemuan yang akan datang. Izin bertanya, apakah larangan untuk keluar masjid setelah adzan dikumandangkan berlaku juga untuk akhwat? Ya, larangan keluar dari masjid setelah adzan itu disebabkan karena ketidaksukaan atau menghindari ibadah. Adapun keluar dari masjid setelah adzan untuk satu keperluan karena nanti akan balik lagi seperti berwudu dulu atau ganti baju dulu ke rumah karena yang ini kotor, kurang nyaman, kemudian berniat lagi kembali, maka tidak apa-apa. Ya. Jadi untuk sesuatu yang ada uzur boleh. Nah akhwat, kalau umpamanya setelah adzan keluar dari masjid karena mengejar yang lebih utama ingin sholat di rumahnya, maka boleh. Karena rumahnya lebih baik bagi akhwat dibanding masjid. La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian larang para wanita dari masjid Allah, tapi rumah-rumah mereka lebih baik. Kecuali kalau umpamanya akhwat jauh rumahnya, 1-2 jam dari masjid. Terus pas adzan berkumandang, karena kemalasan sholat di masjid, akhirnya dia keluar. Lebih baik di rumah walaupun agak telat, maka jangan. Sholatlah di masjid terlebih dahulu. Saat ini saya sedang ada keperluan dengan ibu-ibu di masjid. Terus ada azan, zuhur dikumandangkan dan saya pulang. Kebetulan rumah saya tidak jauh. Karena pertimbangan mengambil keutamaan sebaik-baik sholat. Ya boleh kalau begitu. Saat ini saya bekerja di bagian media sosial. Di mana tugas saya adalah mengkurasi sekaligus menentukan foto. Apa mengkurasi? Mengkurasi sekaligus menentukan foto video mana saja yang akan diposting di medsos. Mengurangi apa? Mengkurasi. Apa itu mengkurasi? Mengkurasi. Mengoreksi. Ini mah mengkurasi dah. Kebetulan perusahaan saya bukan syar'i, sehingga ada foto dan video yang menampakkan aurat perempuan dan menyertakan musik. Apakah ikut berdosa? Ikut, karena ta'awun alal itsmi wal udwan. Apakah uang saya terima haram? Innallaha idza harrama syai'an harrama thamana. Allah kalau mengharamkan suatu pekerjaan, haram pula hasil dari pekerjaan itu. Apakah saya harus kesigu? Resign merenya. RT 3K. Resign. Ya cari pekerjaan yang halal. Allah mudahkan insyaallah. Bagaimana menyikapi teman atau keluarga yang ketika ditegur kebiasaan buruknya seperti marah-marah. Mereka beralasan saya dari sananya memang begini. Saya emang gini orangnya. Sehingga dia tidak merasa perlu dirubah. Kalau yang dimaksud dari soalnya begitu fisik, ya susah dirubah. Masa harus dioperasi? Tapi kan yang ditegur bukan fisiknya, kamu mau pesek gitu. Kan gak mungkin dioperasi.
itu menghina namanya. Tapi kalau perilaku, karakter, itu bisa dirubah. Akhlak ada dua macam. Akhlak jibiliyah dan akhlak kasabiyah. Jibiliyah itu yang turun-temurun. Mungkin ada faktor genetika dari orang tuanya. Nurun ke anaknya. Kalau kasabiyah, hasil ikhtiar, hasil usaha. Bisa nggak akhlak jabaliyah dirubah? Bisa. Kalau secara genetika seorang itu pelit, memang orang tuanya pelit menurun, itu akhlak yang buruk. Bisa dirubah? Bisa. Dengan ilmu, dengan latihan, dengan pergaulan. Orang pelit itu datang ke masjid ini ngaji. Dijelaskan keutamaan infak sedekah, peduli perhatian dan keburukan bakhil bin pelit. Ada ancaman azab begini ngeri. Akhirnya dia tergerak berubah. Terus lihat teman-temannya juga begitu. Akhirnya berubah. Itu akhlak kasabiyah ya. Jadi kalau keburukan tersebut akhlak, perilaku, ditegur, marah-marah, orang ini terkena jebakan setan laknatullahi alaih, merasa tidak salah dengan keburukannya. Merasa wajar, normal. Kan ayahnya, umpamanya seseorang pejabat publik diketahui suka menonton film porno. Loh, apa salahnya? Kan saya sudah dewasa. Tidak merasa salah dengan sesuatu yang bejat dan buruk seperti itu. Apa salahnya? Kan saya sudah dewasa. Bukan dewasa lagi, sudah aki-aki kan gitunya. Berbuat juga sering asal dengan istri. Masa nontonnya enggak? Tidak merasa salah dengan sesuatu yang buruk. Kan anehnya. Itu jebakan setan. Ketika Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah ayat, menafsirkan sebuah ayat tentang ciri-ciri orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa orang yang ketika terjerumus ke dalam perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka ingat kepada Allah kemudian minta ampun atas dosa-dosa, istighfar. Aku salah, minta ampun. Adapun orang fasik, kata Imam Ibnu Katsir, seperti yang diceritakan dalam hadis. Kata Rasul SAW, qala iblis berkata, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan binasakan manusia dengan dosa, tapi manusia menghancurkan usaha saya dengan la ilaha illallah dan istighfar. Jadi orang berbuat dosa lalu istighfar terhapus. Rugi iblis. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktahum bil ahwa fa yahsabuna annahum minal muhtadin. Ketika aku melihat manusia berdosa, aku bisikkan mereka dalam hawa nafsu mereka bahwa yang mereka lakukan itu kebenaran yang sesuai dengan petunjuk. Jadi tidak tobat karena merasa benar. Dibisikkan argumentasi ke dalam pikirannya, hatinya bahwa dia itu tidak salah. Alasan anatnya. Walaupun alasan anatnya semakin berhujah, semakin ketinggali salah nate. Da saya mati dituna kieu atuh. Nah, nyalahkeun indung bapana. Ya. Da saya mah hese dirobah orang. Nah, gitunya. Tadi apa? Memang saya mah gini orangnya, tahu gini atau rubah atuh. Jadi itu terjebak oleh setan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, orang mukmin ketika dinasihati dia merenung. Orang fasik ketika dinasihati dia tersinggung. Jadi orang yang tersinggung ketika dinasihati fasik dia. Terjebak oleh jebakan setan laknatullahi alaih ya. Bagaimana agar kita tetap merasa aman dan bahagia atas kedzaliman orang lain, dan bagaimana agar kita selalu berhusnudzon serta terhindar dari overthinking, berpikir secara berlebihan. Overthinking itu gitu, berpikir secara berlebihan. Bagaimana agar kita dihina kita bisa tersenyum?
Bisa? Harus bisa dan pasti bisa. Gimana caranya? Hinaan itu memberikan keuntungan yang banyak kepada kita. Tak ada kerugian dengan dihina. Apa keuntungnya? Pertama, dosa kita berkurang. Terhapus tuh dengan hinaan itu. Karena hinaan penderitaan kan. Kedua, pahala bertambah. Ketiga, kemuliaan diangkat oleh Allah lebih mulia daripada sebelumnya. Keempatnya, doa orang yang dizalimi itu makbul. Diterima, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Tapi orang yang zalim itu kan harus dihukum atau masa dibiarkan gak kita balas, biar Allah membalas. Pada hakikatnya orang itu langsung dihukum oleh Allah. Apa bentuk hukumannya? Pertama, pahalanya berkurang di-over ke kita. Kedua, dosanya bertambah, dosa kita di-over ke dia. Jadi orang yang zalim itu sama dengan begini. Sini dosa kamu, saya tanggung nih pahala saya kepada kamu. Siapa yang rugi? Dia yang rugi. Siapa yang untung? Kita yang untung. Ya, kalau kita berdoa, ya Allah, robek tuh mulutnya. Kena itu. Karena Nabi SAW bersabda dakwatul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi itu mustajab walaupun fajir, walaupun orang durhaka, bahkan walaupun orang kafir. Ittaqu da'watal mu'min, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun wa in kana kafir. Takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah enggak ada hijab, enggak ada penghalang walaupun dia orang kafir. Jangan mentang-mentang kafir ya kita getok, kita cintrek, kita tonjok. Kenapa? Apa salah saya? Sebab kamu kafir. Tepupuguhnya. Itu orang kafir menjerit, ya Allah balas orangnya. Kena itu. Apalagi orang mukmin dizalimi karena keimanannya. Kena itu doanya ya. Jadi apa ruginya menjadi korban kezaliman? Ya. Tidak akan hina orang yang dihina orang. Kalau rugi sebab saya terhina oleh dia, nanti orang-orang ikut menghinakan. Enggak. Hina mulianya orang itu karena dihinakan atau dimuliakan oleh Allah. Wa tudzillu man tasya wa tu'izzu man tasya. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan milik Allah, Rasulnya orang-orang mukmin. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki ya. Jadi jangan khawatir hina, terendahkan, terpojokkan oleh hinaan orang. Jadi membayangkan bahwa orang yang dizalim itu pahala nambah, dosanya berkurang, doanya mustajab, terus kemuliaannya bertambah. Terus membayangkan dia nambah dosa, berkurang pahala, langsung dihukum oleh Allah, belum di akhirat diazab. Maka itu sudah menjadi hiburan. Tersenyum, sok hina saya lah. Wah nyeri hati saya. Malah senyum, untung, ayo habiskan pahalamu. Habiskan dosa saya untukmu. Gitu ya. Kira-kira kalau kita berpikir begitu, senang atau bahagia ketika dizalimi orang? Senang dan bahagia. Senyum saja ya. Gak perlu kecil hati. Bagaimana jika harta warisan disisihkan untuk rihlah keluarga besar? Aduh, baru mati sudah healing. Pertama, bagi dulu berdasarkan hak waris masing-masing. Jangan pisahkan nanti bareng-bareng ini ke restoran, ke hotel atau ke Paris, ke Bali gitu ya. Jangan. Bagi dulu semua. Ada hak ahli waris di sana. Kalau ada hutang si mayit bayarkan. Kalau ada wasiat tunaikan dulu. Gak ada hutang, gak ada wasiat atau sudah ditunaikan ya. Kemudian ada kerabat yang fakir miskin kasih. Sisanya bagi berdasarkan hak waris masing-masing. Setelah itu yuk kita rihlah yuk gitu. Baru saja terbebas dari kezaliman seseorang. Yang sudah mati dianggap zalim.
Nah, silakan udunan, ya. Silakan BM. BM itu bayar masing-masing. Atau nggak masing-masing, pokoknya udunan nanti barang-barang. Terserah itu. Tapi bagi dulu berdasarkan hak masing-masing ahli waris. Kan ada hadis atau keterangan yang menjelaskan mengenai bahwa kita tidak akan diwafatkan sebelum seluruh rizkinya diberikan. Apa korelasinya dengan kita tidak akan diberi rizki kalau kita melakukan dosa atau kemaksiatan, maka apakah umur kita jadi lebih panjang karena rizki kita belum diberikan semuanya? Ini kesimpulannya bisa-bisa mending maksiat. Biar rizki kita ditunda gitu ya nanti. Tetap ajalnya kan sudah ditetapkan. Kalau ditunda sebagian rizki ya pas sekaligus. Dapat hadiah 10 miliar. Dapat kelepak gue maut. Tentu saja dua keterangan itu tidak saling bertolak belakang ya. Tidak. Saya ibu rumah tangga. Jika saya melakukan pekerjaan rumah lalu saya ingin mendapat pahala. Apakah setiap apa yang saya kerjakan harus ada niat dalam hati atau diucapkan agar Allah beri pahala bahwa pekerjaan saya itu adalah ibadah? Enggak perlu diucapkan, enggak perlu diniatkan. Kecuali niat itu bahwa kenapa saya nyuci piring, nyuci baju, masak, beres-beres. Karena ini Allah perintahkan. Kewajiban saya membahagiakan suami dan anak-anak. Inilah jihad saya, ya. Pahalanya besar apa kecil? Tidak besar, tidak kecil, tapi besar banget. Sebesar apa? Sebesar jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Tanpa risiko luka atau kematian. Ya paling luka teriris pisau lah waktu nyiksik bawang. Seorang sahabat wanita namanya Asma binti Yazid. Diutus tuh nanya jung kepada Nabi, dah kamu wanteran gitu. Para wanita lain mah pemalu gitu, ini mah wanter tuh. Sok nanya naon lah, nanti kalau saya dipangnanyakan. Kan ayat tipikal awat begitunya. Ayat itu. Jadi pertanyaan nih, atau gidig kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini Rasulu mawwarai minan nisa. Yaqul Nabi qauli. Ya Rasulullah, aku utusan para wanita di belakang tuh ngara rumput tuh. Mereka berkata dengan perkataanku ini. Innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'amanna bika wattaba'nak. Allah tuh mengutus engkau kepada laki-laki juga wanita. Kami iman kepadamu dan mengikutimu. Wa inna rijala fuddilu bi sholatil jum'ah wa syuhudil janazah wal jihadi fi sabilillah. Tapi laki-laki diberi keutamaan yang tidak diberikan kepada wanita. Dengan sholat Jumat, mengurus janazah sampai ke kuburan, dan jihad fi sabilillah. 3 ini tidak wajib bagi wanita. Fa'idha jahadu fisabilillah robbaina auladahum wa amwalahum. Kalau laki-laki sedang jihad di jalan Allah, kami yang menjaga anak mereka dan harta mereka. Jadi wanita punya peran terhadap jihadnya kaum laki-laki. Laki-laki gak mikir anak saya gimana, harta saya, rumah saya gimana, bisa dimasuki maling. Enggak. Ada wanita, ada istrinya. Lalu kata Asma, afanusyarikuhum fil ajri ya Rasul. Apakah pahala kami sama dengan pahala mereka? Nanya gitu tuh. Wanita ingin diakui perannya terhadap jihad kaum laki-laki. Kata Nabi SAW, beliau berpaling ke sahabat-sahabatnya, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hadha.
Kamu pernah nggak mendengar pertanyaan seorang wanita tentang agama yang lebih baik dari pertanyaan wanita ini? Dijawab tidak. Ini yang terbaik. Lalu kata Nabi SAW, insarifi ya Asma, wakhbiri mawwara'aki minan nisa. Sekarang kamu pulang ya Asma. Sampaikan tuh ke wanita-wanita nu nyara rumput di situ tuh. Anna husna ihda kunna li azwaji kunna, bahwa bagusnya sikap kalian kepada suami-suami kalian dan ikhtiar kalian dalam mencari ridha suami kalian, ta'dilu kullama dzakarti, itu sebanding dengan pahala jihadnya kaum laki-laki. Apa yang dilakukan oleh wanita untuk menyenangkan suaminya gitu ya? Apa saja. Ya, kalau suami kerja, terus istri di rumah beres-beres ya, ngepel, nyapu dulunya. Nyapu, ngepel, nyupir, nyuci baju, masak, anak-anak dimandiin, beres. Suami pulang dalam keadaan rumah beres, bersih, harum, wangi, istrinya sudah segar, sudah mandi, anak-anak juga sudah dididik sambil itu, ayahmu tuh, ayo sambut, sambil dalam keadaan sudah mandi. Oh, ayah, bapak, abi, papa, dan seterusnya ya, ngagabruk. Dah kalir, kapusing, kapuyeng yang dibawa dari kantor teh hilang atunya. Lihat istrinya senyum, anak-anak senyum, semuanya sudah serba rapih, beres, senang suaminya, senang semua pihak. Itu jihad itu. Pahalanya besar. Kata istrinya itu mau minum apa? Kopi apa teh? Jadi ingat ke video. Apa sajalah, dikasih 2 pilihan aja susah. Kan gitu ya. Aku tidak mau merepotkan. Kalau aku menawarkan berarti sudah siap direpotkan. Ya sudahlah, teh aja. Loh gitu aja pakailah, kayak gak ikhlasin. Akhirnya gemes kan. Jadi kesana ya. Pokoknya mah, jihadnya kaum wanita itu di rumah. Tanpa risiko mati atau terluka atau tertawan ya. Jadi pahalanya besar. Maka semangatlah akhwat ya, kalau lihat cucian Namrud, ini dia lawannya. Jihad, sing-singkan lengan bajumu gitu ya. Sek-sek habis mana deui ya. Di Koreaan nalomari bisi aya jas pakaian yang masih kotor gitu, enggak ada itu, tapi pingin lawannya kurang. Nu bersih besok. Diwangikan lagi ya. Jadi dengan berpikir seperti itu bahwa ini adalah jihad, ini ladang pahala, kita akan enjoy mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, tidak akan manyun ngedumel gitunya. Kieu we hirup teh kieu jeung kieu gitu ya. Mana healing na ieu teh. Healing, ayah healing, nyingkah kaitu sing jauh. Sing sabar atulah, itu jihadnya. Laki-laki apakah tidak menderita ketika mencari nafkah? Lebih menderita. Ketemu dengan banyak orang. Mendapatkan banyak masalah. Puyeng, kemudian liar, kemudian lapar, haus, kadang ditahan. Kadang-kadang ketika meeting juga, tangkeng asa potong gitu ya, ngantuk luar biasa, mau main HP nggak bisa gitu ya, lebih menderita. Tapi mereka begitu pulang tidak mengeluh ke istrinya. Makanya istri jangan mengeluh, tadi sudah nyuci sekian, sudah nyuci piring, anak-anak kayak kamu lagi kecil tuh bandel luar biasa. Diungkit lagi masa kecilnya, kaosna terang wae. Jangan saling mengeluh ya. Sudah lebih dari waktunya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.